Pembalap Ducati Lenovo Team sekaligus juara dunia MotoGP musim 2025, Marc Marquez menjelaskan alasan dia bisa terjatuh sampai 2 kali dalam sesi latihan MotoGP Indonesia 2025. Marc Marquez menjadi salah satu pembalap top yang justru merana di hari pertama rangkaian MotoGP Indonesia 2025. Dia mengalami crash 2 kali di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat tanpa bisa melakukan aksi penyelamatan yang biasa ia lakukan. Taji dari Marc Marquez yang belum sepekan menjadi juara dunia 2025 seakan menguap begitu saja di sirkuit yang memang bukan favorit dia. Sistem elektronik pada motor Ducati Desmosedici GP25 miliknya pun tidak bisa turut membantu Marc Marquez untuk menahan diri dari ban selip yang dia alami. Pada sesi latihan tersebut memang banyak pembalap yang mengalami masalah dengan ban belakang pada hari pertama di sirkuit Mandalika. Sistem elektronik seperti kontrol traksi atau kontrol stabilitas baru pun seakan tidak bisa menolong seperti tidak berfungsi saat Marc Marquez mengalami kecelakaan. Dalam situasi seperti sistem kontrol stabilitas sejatinya masih bisa membantu, tetapi syaratnya ada banyak grip dan kecelakaan 2 kali membuat hari Marc Marquez makin buruk dengan gagal lolos langsung ke Q2. Pembalap 32 tahun itu harus berjuang dari Q1 lebih dulu pada sesi kualifikasi di sirkuit Mandalika hari ini. Selain itu hasil ini juga semakin membayangi Marc Marquez yang belum pernah bisa finish dalam balapan utama di MotoGP Indonesia, di mana sang juara dunia MotoGP musim 2025 tersebut bahkan selalu gagal finish di 2 seri sebelumnya saat dirinya menjalani Grand Prix di sirkuit Mandalika Lombok, Indonesia. Jika cengkeraman ban terlalu rendah, sistem tidak dapat lagi membantu karena sistem ini berfungsi ketika ban berputar di mana saya memasuki tikungan dan tidak ada lagi cengkeraman di bagian samping, kemudian saat ban mulai tergelincir maka itu yang terjadi. Tetapi saat itu tidak berfungsi karena cengkeraman terlalu rendah di mana pada sesi pagi hari ban bekerja dengan baik, namun entah mengapa saya mengalami lebih banyak masalah daripada biasanya di sore hari dan butuh waktu lebih lama dari biasanya untuk mendapatkan suhu ban yang ideal. Saya tidak pernah mengeluh tentang ban, tetapi terkadang kondisi cengkeraman bisa sedikit berubah, tetapi kami akan mencoba untuk meningkatkan performa motor kami pada hari ini karena saya kehilangan waktu tidak hanya saat akselerasi tetapi juga saat pengereman. Saya memulai dengan optimistis, tapi ini bukan trek saya dan saya juga hanya ingin melupakan akhir pekan ini dan menunggu sampai Australia tiba karena Mita tidak bisa langsung menyalip dari posisi ke-11. Apalagi melawan Bezzecchi yang sepertinya melesat di trek, jadi kami akan senang jika finish di posisi 5 besar, kata Marc Marquez, sebagaimana dikutip dari Speedweek. Pembalap Monster Energy Yamaha Team, Fabio Quartararo siap ikuti jejak Marc Marquez dalam ukir karir di MotoGP. Dia terbuka untuk pindah ke tim satelit. Marc Marquez diketahui sempat membuat keputusan besar untuk pindah ke tim satelit Gresini Racing. Fabio Quartararo pun yakin bahwa dirinya tetap layak mendapatkan tim pabrikan dan juga mempertimbangkan masa depannya di Yamaha. Quartararo sukses mengantarkan Yamaha meraih gelar juara dunia pada MotoGP musim 2021, tapi setelah itu performa dari motor tim pabrikan Jepang itu mengalami penurunan. Pembalap berjuluk El Diablo itu kesulitan untuk bersaing sekadar menembus 10 besar. Tapi perlahan performa Quartararo sudah mulai meningkat, contohnya pada MotoGP musim ini El Diablo telah berhasil meraih podium kedua di MotoGP Spanyol dan ketiga di balapan sprint MotoGP Jerman 2025, kemudian dia juga acap kali bersaing di papan atas. Fabio Quartararo pun siap untuk memutuskan masa depannya, bahkan dia tidak menutup pintu untuk pindah ke tim satelit seperti yang dilakukan Marc Marquez pada musim lalu. Apalagi pembalap berjuluk The Baby Alien itu langsung moncer setelah menjalani masa sulit di Honda.
Meski begitu menurutnya ini semua masih terlalu dini di mana Fabio Quartararo juga akan melihat segala sesuatunya terlebih dahulu. Pembalap asal Prancis tersebut juga menilai kalau dirinya masih layak untuk berada di tim pabrikan. Ucapannya tersebut bukan berarti bahwa Fabio Quartararo akan meninggalkan Yamaha secepatnya, di mana El Diablo masih memantau perkembangan tim pabrikan asal Jepang tersebut yang tengah meracik motor baru untuk pagelaran MotoGP musim 2026 mendatang. Tentu saja saya juga harus membuat sebuah keputusan, namun kami masih perlu untuk melihat semuanya karena saya rasa masih terlalu dini untuk membuat sebuah keputusan sekarang. Akan tetapi dengan potensi yang kami miliki sekarang saya percaya bahwa kami pantas untuk mendapatkan tim pabrikan. Namun Anda harus selalu mempertimbangkan segala kemungkinan dan melihat tentang bagaimana Yamaha bekerja dengan motor barunya, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dilansir dari Motorsport. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli menyambut antusias putaran MotoGP Mandalika 2025. Selain sirkuit Misano di Italia, Morbidelli mengakui seri balapan di sirkuit Mandalika ini terasa seperti balapan kandang bagi tim VR46 Racing Team. Alasannya pun sederhana karena Franco Morbidelli sendiri merasa kuatnya dukungan dari sponsor utama mereka yang berbasis di Indonesia, termasuk dari kehadiran para fans tim VR46 yang biasanya juga pendukung sang pemilik tim yaitu Valentino Rossi. Rangkaian balapan MotoGP Mandalika 2025 sendiri sudah dimulai sejak hari Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Morbidelli dan para pembalap kelas utama lainnya sudah menyelesaikan aksi mereka dengan sesi latihan bebas 1 dan praktis di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pembalap Italia tersebut bersama dengan rekan setimnya yaitu Fabio Di Giannantonio dan legenda hidup MotoGP Valentino Rossi, menghadiri acara peluncuran livery khusus yang akan mereka gunakan untuk mengarungi balapan MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika. Franco Morbidelli pun merasakan antusiasme yang sangat luar biasa dari publik tanah air. Menurutnya MotoGP Indonesia 2025 ini juga menjadi balapan kandang bagi VR46 selain di Misano, mengingat Indonesia adalah markas dari sponsor utama tim yakni Pertamina. Lebih lanjut, Franco Morbidelli juga menyadari akan ada tekanan ekstra yang menghantui dirinya dan Di Giannantonio pada balapan utama MotoGP Indonesia 2025 pada akhir pekan ini. Namun dia menegaskan bahwa dirinya tidak gentar dan bahkan siap berjuang membawa VR46 meraih hasil maksimal. Sudah pasti sirkuit Mandalika ini terasa seperti Grand Prix kandang di mana kami sudah ke Jakarta dan kami juga berbicara dengan banyak orang dari Pertamina serta menghadiri banyak pertemuan dan kegiatan dengan masyarakat Indonesia. Dan Anda bisa merasakan antusiasme yang sangat besar terhadap tim kami serta harapan yang sangat tinggi terhadap hasil balapan. Jadi ada tekanan ekstra pada akhir pekan ini, tetapi saya dan Fabio Di Giannantonio akan mencoba untuk tampil sebaik mungkin dan kami juga akan berusaha untuk membawa Ducati kuning yang tampil sedikit berbeda pada hari Minggu finish sejauh mungkin di depan, kata Franco Morbidelli, sebagaimana dilansir dari Crash.